Warga yang sehari-hari berada di sekitar Mahat Al-Zaitun, menanggapi informasi viral mengenai lembaga pondok pesantren tersebut dan Syekh Panji Gumilang. Sejauh ini, warga merasa tidak terganggu, bahkan sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berhubungan dengan pihak dari yayasan maupun Mahat Al-Zaitun. Bahkan ada warga yang sudah mengikuti perkembangan di lokasi sejak tahun 1993 dan mengetahui bagaimana masa awal Al-Zaitun dibangun hingga berkembang seperti sekarang ini. Salah satunya adalah Kasduloh, warga Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Dia juga tidak habis pikir dengan pihak-pihak yang memviralkan informasi terkait Al-Zaitun. Dia pun mempertanyakan, mereka yang membuat viral tersebut pasti tidak mengetahui bagaimana keseharian di Mahda Al-Zaitun sesungguhnya. Sehingga berkembang tuduhan macam-macam yang tanpa dasar, sehingga lebih menjurus kepada fitnah. Jadi mengenai masalah viral, mereka yang membuat viral apa sudah tahu betul di dalamnya seperti apa? Tanya Kasduloh. Diungkapkan Kasduloh, selama ini dirinya bolak-balik ke Mahat Al-Zaitun dan berinteraksi dengan yayasan maupun Syekh Panji Gumilang secara langsung, tidak pernah ada hal aneh. Bahkan, Syekh Panji Gumilang membimbing petani agar hasil tanamnya berhasil, sehingga bisa memberikan manfaat secara ekonomi bagi mereka. Sepengetahuan saya, terus terang bukan saya membela. Kenyataannya demikian, gak ada apa-apa di dalam, tegasnya. Kasduloh yang sudah berusia 83 tahun mengungkapkan, sejak 1993 sudah bertani dan kemudian bergabung dengan Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia P3KPI. Saya dari tahun 1993 jadi petani di Mahat Al-Zaitun. Tapi tidak ngurusi politik, tegasnya, seraya menambahkan bahwa fokusnya adalah bagaimana mendapatkan mata pencaharian dari petani menggarap lahan Al-Zaitun. Karena itu, baginya Mahat Al-Zaitun telah memberikan penghidupan, sehingga bisa memperbaiki ekonomi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Saya butuhnya perut kenyang. Siapa saja yang ngasih kita perut kenyang, yaitu kita ikuti, tegas Kasdilah. Hal serupa dikatakan oleh Anwar. Menurut dia, selama ini fokusnya hanya mengurus pertanian. Tetapi, soal bagaimana Mahat Al-Zaitun tentu dirinya tahu Persia, karena sudah bertahun-tahun berinteraksi. Daripada ngurus nu kitunya engges nguruskan tatanen. Padahal, nu nyaho persis di jero Al-Zaitunnya P3KPI. Daripada mengurus yang seperti itu, sudah lebih baik mengurus pertanian. Padahal yang tahu persis di dalam Al-Zaitun ya P3KPI, tegasnya. Tentang beragam tudingan terhadap Mahat Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang, Anwar menegaskan hal tersebut tidak benar. Pembelaan tersebut, bukan karena dirinya bekerja sama dengan yayasan dan mendapatkan hak garap. Tetapi murni karena mengetahui kesehariannya. Lain aing ngabela ka yayasan. Tapi abdi mah henteu. Cek abdi mah henteu ah. Bukan saya membela yayasan. Tapi kata saya sih enggak, tuduhan tidak terbukti. Kata saya sih tidak ah, tandasnya. Sementara itu, Wanto mengungkapkan, beragam tudingan dan viralnya Al-Zaitun tentu saja ada hikmahnya dan dapat diambil sisi positifnya. Ada hikmahnya juga, yang lain tahu mengenai Al-Zaitun dan pertaniannya. Yang disorot itu katanya fikih atau sholat ya. Kita itu kan petani, tahunya bertani, katanya. Seperti diketahui, P3KPI dibuat untuk mewadahi para petani yang diberikan hak garap lahan Al-Zaitun. Organisasi ini mulai dibentuk pada tahun 2012. Sebanyak 106 orang yang menjadi anggota P3KPI. Mereka berasal dari Kecamatan Sukra, Anjatan, Haur Gelis, Gantar, Roya dan Gabus Wetan. Kemudian dari Pusaka Jaya Kabupaten Subang. Lahan Al-Zaitun seluas 600 hektare. Petani terlebih dahulu melakukan MOU dengan yayasan. Demikian kesaksian warga yang tinggal puluhan tahun dan sering berhubungan dengan Mahat Al-Zaitun Indramayu, dari Tawali News melaporkan.